Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa di dalam Secercah Cahaya yang hari ini dengan judul Apa yang Dicari? Firman Tuhan diambil dari Maleakhi 2 ayat yang ke-15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi, jagalah dirimu dan jangan orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Hidup dalam pernikahan dan membentuk sebuah keluarga memerlukan doa yang sungguh. Mengapa? Karena saat ini begitu banyak godaan yang dapat merusak keluarga. Keluarga dalam hal ini suami dan istri yang terpisah jarak oleh karena berbagai alasan dan keadaan bisa saja terjadi, entah karena pekerjaan atau mengurus orang tua yang sudah sepuh atau apapun itu sebenarnya cukup riskan, apalagi terpisah dalam waktu yang cukup lama. Saya mempunyai seorang teman guru swasta di sekolah lain. Kami dipertemukan ketika sama-sama mengawasi ujian nasional di sebuah sekolah. Ibu itu berinisial S, bercerita. Hari itu sebenarnya anaknya sakit, demam tinggi, dan ada tanda-tanda flu. Saya pun bertanya kepadanya, apakah sudah diperiksakan ke dokter? Dia menjawab dengan gelengan kepala dan berkata, sudah saya konsultasikan ke suami yang adalah dokter, tetapi saat ini tinggal di Jakarta. Anak saya sudah minum obat. Setelah itu dia bercerita, 2 anaknya bersama dia dan suami menjadi dokter di klinik 24 jam di Jakarta. Pelan-pelan saya bertanya, kalau anak-anak sakit, konsultasinya jarak jauh ya? Kasihan anak-anak, tak pernah merasakan belayan kasih sayang dari ayahnya yang adalah dokter. Habis, status kepegawaian saya masih guru bantu. Jadi saya rela di Solo. Nanti kalau kondisinya memungkinkan, ketika saya sudah meningkat menjadi PNS atau ASN sekarang, saya akan ke Jakarta atau suami saya yang ke Solo. Ya, itu cita-cita mereka. Ternyata 3 tahun setelah kejadian kami bertemu, saya bertemu lagi dan dia bercerita bahwa mereka telah bercerai. Dalam hati saya menyayangkan kondisi itu, karena saya juga sudah menasihatinya untuk segera bersatu pada waktu itu. Dia mengikut suami saja. Pekerjaan istri bisa sambil berjalan. Risiko terlalu besar. Berpisah jarak bukan pilihan yang terbaik untuk rumah tangga muda. Kadang diperlukan untuk istri atau suami mengalah. Untuk apa jika karir atau jabatan meningkat, ekonomi membaik, tetapi keluarga berantakan? Akhirnya, anak tidak pernah mendapatkan figur seorang ayah yang sebenarnya sangat bisa dibanggakan. Dekat menjadi bangga pada orang tua secara utuh adalah isian terbaik untuk pertumbuhan psikologis anak. Selain sebagai pemfiguran anak terhadap orang tua, juga dapat memberi atau menjadi teladan terbaik.
Ada teman saya yang lain, pasangan suami istri yang tinggal serumah saja mengalami permasalahan rumah tangga, perselingkuhan. Meskipun dalam proses perceraian, bukan itu delik aduannya, tapi pertengkaran. Tergoda untuk selalu menonjolkan diri, akhirnya perselisihan dan pertengkaran sering terjadi. Komunikasi tidak kunjung membaik. Padahal rumah tangga ini satu rumah, tetapi merenggang. Apalagi jika kondisinya berjauhan, pasti komunikasinya kurang baik ditambah dibandingkan dengan yang dekat. Ditambah bila tidak ada kesetiaan. Bisa saja orang ketiga atau godaan lain datang dan sulit dikendalikan. Sementara kita tahu bahwa kebahagiaan sejati kita dapatkan dalam keluarga, dan Tuhan menghendaki supaya keluarga menjadi saksinya di dunia ini. Firman Tuhan dan kisah hidup di atas mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan rumah tangga Kristen, Kristus menjadi kepalanya. Maka masing-masing anggota keluarga tetap mengutamakan keberartian yang lain dalam keluarga. Masing-masing anggota keluarga menghargai dan melakukan fungsinya sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, orang tua, kepala keluarga, sehingga tidak sampai terjadi disfungsi. Seperti cahaya kata kita hari ini, keluarga yang diberkati adalah keluarga yang menjadikan Yesus Tuhan kepala atas rumah tangganya dan taat kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan keluarga kita masing-masing. Amin.